Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia. Kembali lagi di channel Adi Sapriyadi Sasaki. Pada channel ini akan membahas tentang seputar pengetahuan tentang budidaya walet ya. Pada kesempatan kali ini saya membacakan atau berbagi tentang sebuah artikel dari Bapak konsultan yaitu Bapak Arif Budiman. Ini ada diskusi tentang nesting room ya. Diskusi tentang ruang inap. Apa yang diharapkan oleh petani walet pemula saat masuk ke dalam gedung waletnya pertama kali? Yang ada di pikirannya yaitu sudah banyak terdapat kotoran walet. Semakin banyak kotoran yang ada, semakin banyak walet yang sudah menginap. Itu tanda pintu kesuksesan mulai terbuka. Setelah 3 bulan menahan diri tidak masuk ke dalam gedung, saat masuk senangnya luar biasa. Kotoran walet menumpuk di sudut ruang. Ada yang tumpukannya besar, ada yang kecil, ada yang warna hitam, ada yang bercak putih. Tiap lantai merata terdapat kotoran burung walet. Hati senang luar biasa. Namun sebaliknya rekan-rekan sekalian, apabila masuk gedung hanya tampak sedikit kotoran di lantai atau bahkan tidak ada sama sekali kotoran, sungguh sangat menyedihkan sekali. Sedih rasa hatinya. Kotoran walet yang menumpuk di lantai menjadi indikasi awal berapa jumlah burung walet yang sudah menginap. Selama 3 bulan kita menahan diri untuk tidak masuk ke dalam RBW baru tersebut. Jika kotoran tersebar merata di lantai, itu artinya tanda awal yang positif. Namun jika sebaliknya, lantai masih bersih, tak nampak kotoran walet, maka perlu dilakukan evaluasi. Apakah ada yang keliru atau yang kurang tepat? Baik itu mengenai posisi LMB, larnya, poidnya, setting suaranya, suhu dan kelembabannya, begitu juga dengan cahayanya dan lain-lainnya. Kemudian ada yang bertanya, Pak Arif, selama 3 bulan ini sudah banyak kotoran walet menumpuk di lantai. Ada yang di sudut, ada yang di tengah ruang. Apakah harus dibersihkan? Kata teman, kotoran walet bisa menimbulkan amoniak dan mengakibatkan sarang walet berwarna kekuningan atau kecoklatan. Beliau menjawab, kotoran walet memang berpotensi menimbulkan amoniak dan bau tidak sedap jika jumlahnya banyak. Namun apabila masih sedikit, biarkan saja, sebab tidak berpengaruh pada kesehatan orang maupun burung walet. Namun jikalau mau dibersihkan, juga tidak apa-apa, silahkan. Jika kondisi RBW sudah padat populasi,
Sementara kotoran walet yang dibersihkan selain akan berefek negatif pada kualitas sarang, efek buruk apalagi yang ditimbulkan? Beliau menjawab, apabila kondisi lantai basah, maka kotoran walet akan mengeluarkan semacam minyak yang membuat lantai licin. Berhati-hatilah berjalan, bisa-bisa terpeleset. Efek negatif lain yaitu akan tercium bau menyengat yang tidak sedap alias aroma busuk. Bau busuk merupakan tanda atau alarm bahwa kotoran itu berpotensi menimbulkan penyakit. Otak kita akan memberi perintah ke tangan agar menutup hidung supaya bau busuk itu tidak terhisap masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu, segera bersihkan kotoran walet yang sudah menumpuk, apalagi basah. Bagaimana jika kotoran walet itu kering? Kotoran walet yang kering akan menyebabkan debu-debu lembut yang ketika kita berjalan, debu akan berterbangan. Udara ruangan jadi kotor. Otak kita akan memerintahkan tangan untuk menutup hidung atau segera menggunakan masker. Kotoran walet yang kering atau cepat kering itu diakibatkan oleh suhu ruang yang kering juga. Yang terjadi, banyak debu berterbangan dan menempel di papan sirip. Sirip menjadi kotor. Tidak sedikit serangga kecil ditemukan hidup di dalam tumpukan kotoran kering itu. Apabila kondisi ruang nesting room agak kering, agak terang, maka banyak sarang laba-laba di sudut-sudut sirip. Bagaimana jika kotoran walet itu saya campur sedikit air, kemudian saya cipratkan ke dinding? Katanya bisa mengundang walet datang. Burung walet datang, masuk gedung dan menginap itu karena dipanggil dengan suara elektronik. Pemanggilan itu dilakukan secara terus-menerus sepanjang hari, sepanjang tahun. Iklim mikro dalam gedung walet juga harus mendukung. Burung walet masuk gedung bukan karena bau kotoran yang dicipratkan di dinding, roping room, atau nesting room. Sebab kotoran walet itu jika kebanyakan justru menimbulkan bau tidak sedap. Dan sekitar seminggu kemudian, kotoran yang menempel di dinding akan kering dan dinding pun menjadi kotor. Nah, kadang-kadang banyak kita temukan ya. Rekan-rekan sekalian, saya juga sering melihat bahwa di dinding RBW bagian dalam di ruang inap itu ada yang sudah kering kotoran yang telah diusap-usap di dinding itu pakai kotoran walet. Jadi dinding itu kelihatan kotor. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, demikian artikel ini. Semoga bermanfaat ya, sekalipun sekedar bacaan artikel, tapi ini adalah bermakna terutama bagi kita yang mempunyai gedung yang sudah banyak kotoran-kotorannya menumpuk, demi kesehatan, demi keamanan kita dari penyakit. Mari kita rajin membersihkannya supaya kita tetap sehat, udara di dalam bagus. Nah, begitu juga dengan keadaan anak-anak burung itu supaya sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.